Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم هو إمامنا مجاهدنا قدوتنا رسولنا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين فرض جمعة Masjid Ad-Diya yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita bersyukur, memuhasabah, bermunajat, taqarrub ila Allah. Masih dalam suasana kondisi di mana negeri kita berjuang bertahan, dan cepat atau lambat semoga dengan izin Allah virus bala, al-ghala, al-fahsya, al-munkar, dan kita semuanya bersatu dalam derap langkah untuk mencegah hal ini semuanya. Dan oleh sebab itu niat, tekad, azam, utama sekali kita yang bekerja menjalani hari-hari kita, tidak ada yang lain kecuali orientasi hidup kita lillah, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, walimardhatih, hanya mencari, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk terus tegak istiqamah dalam menegakkan kalimatullah, menjaga hingga ada rasa syukur yang mendalam bahwa umat Islam kembali bangkit, bersatu, baik ormas-ormas Islam maupun pribadi-pribadi, terutama syabab, para pemuda negeri ini, tersadarkan dengan kondisi-kondisi yang ada. Kemudian syukur umat Islam kembali ingin membangkitkan kejayaan ekonomi Islam, bahwa hari ini kita mendengar banyak ulama-ulama berbicara tentang konversikan uangmu dengan emas, belanjalah ke kedai muslim tetanggamu, dan seterusnya. Dan memang ada yang harus kita waspadai umat Islam,
utama sekali adalah orang-orang yang munafiqun khainun, bahkan mereka pembisik-pembisik yang membisikkan kejahatan-kejahatan. Kemudian ada yang harus diwaspadai umat Muhammad saat ini. Di tengah sistem pemilu demi pemilu yang hadir, umat Islam harus mewaspadai setiap kali datangnya memilih pemimpin. Hindari mereka yang mencalon dan dicalonkan akan membayar, bahkan mereka yang loyal kepada orang-orang yang merusak umat Islam, agama Islam, hanya karena uang semata, hanya karena jabatan dunia semata. Umat Islam ada yang harus diwaspadainya, adalah konflik internal, bahawa umat Islam hari demi hari terpojokkan, terhinakan, tapi masih saja terdengar seolah-olah satu kumpulan lebih baik kepada kumpulan yang lain. Maka umat Islam kikislah hal-hal yang merusak, melemahkan tubuh umat Islam. Ma'asyiral muslimin, fardu Jum'ah, Masjid Ad-Diya yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu, inilah judul khutbah kita kali ini, yaitu karena Allah, meluruskan niat. Berangkat dari umur yang tak lama, engkau pergi pagi pulang petang, berharap ada yang dibawa untuk melanjutkan kehidupan, menafkahi keluarga yang ditinggal. Dan ini telah disampaikan oleh Allah bahawa yang lama itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanah. Satu hari di sisiku, kata Allah, 1000 tahun. Wa yawma nahsyuruhum, ketika kami nanti iring mereka di yaumil mahsyar, ka'an lam yalbasu illa sa'atan minan nahar, hanya sebentar saja di siang hari. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka nanti kami iring di yaumil mahsyar, mereka mengira mereka lama di dunia, padahal sebentar, hanya sebentar, di siang atau di sore hari atau di waktu duha. Ma'asyiral muslimin, fardu Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang dianggap sepele dan remeh tentang niat. Maka oleh sebab itu ulama mengatakan, perbaharuilah niatmu setiap kali derap langkahmu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai-sampai kata ulama, salahul qalb bisalahil amal, baiknya hati adalah dengan baiknya amalan. Wa salah al-amal bisalahin niyyah, baiknya kualitas amal kita ditentukan dengan baiknya niat. Ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyyati, tidaklah sesuatu yang aku sungguh-sungguh untuk memperbaikinya diriku kecuali adalah niat. Li'annaha tataqallabaha alayya, karena dia selalu berubah-ubah. Mungkin karena inilah Rasulullah berpesan, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, sabbit qalbi
qalbi ala dinik. Tetapkan ya Allah hatiku pada ketaatan, pada agama dan ketaatan, wa ala ta'atik. Karena inilah kata Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghah. Tubuh kita ini ada segumpal daging, yaitu hati. Ala wa hiya al-qalb. Kalau betul isi hati itu, kejernihan hati itu, terjemahan dari hati itu, saluhal jasadu kulluh, maka akan baik pancaran-pancaran cahaya amal saleh yang akan dipancarkannya. Maka akan baik keluarganya, tetangganya, masyarakatnya. Ma'asyiral muslimin, fardu Jum'ah Masjid Ad-Diya yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab mengarang buku Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam, intisari penjelasan hadis-hadis pokok tentang ilmu dan hukum. Beliau mengatakan, niat ini poros agama. Kata Imam Syafi'i, sulusul ilm, sepertiga ilmu. Bahkan kata beliau, 70 baban minal fiqh, 70 bab ilmu fikih. Itu semua berkaitan dengan niat. Maka oleh sebab itu kata Fudail bin Iyad, benar niatnya karena Allah, tapi tidak benar amalnya, tidak diterima. Benar yang dia lakukan, tapi dia tidak ikhlas, tidak diterima. Betullah kata ulama, kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyah, tu'azzimuhu niyah. Berapa banyak amal yang besar, tapi kerdil nilainya karena niat. Sebaliknya, kecil yang dia lakukan mungkin di mata manusia dianggap remeh, sepele, tapi di hadapan Allah dia sangat besar karena niat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, banyak sekali komentar para ulama tentang niat ini. Namun di sini ayat-ayat Allah menyebutkan bahwa kata Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran di ayat 152, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Kata Allah, di antara kalian ada orang yang menghendaki dunia, tapi di antara kalian ada orang yang menghendaki akhirat. Allah disebutkan di surah Asy-Syura di ayat 20, Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menghendaki harsal akhirah, keuntungan akhirat, kami tambahkan, kata Allah, keuntungan itu baginya. Tapi barang siapa yang menghendaki kepadanya sebahagian dari keuntungan dunia, tapi dia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Di akhir ini kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Akhirat dia tuju, Allah tambah. Dunia Allah juga kasih. Tapi siapa yang menginginkan akhirat,
maka Allah akan tambahkan dan dia akan mendapatkan nanti bagiannya. Ma'asyiral muslimin, fardu Jum'ah, Masjid Ad-Diya yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Detik menit yang kita bekerja di perusahaan ini khususnya tidak lepas dari ruhul mas'uliyah. Itu karena niat. Fulan, sudahkah engkau berikrar karena Allah? Ya Allah, engkau beri aku tempat untuk mencari nafkah. Engkau berikan aku peluang bekerja di sini. Ya Allah, aku habiskan waktuku di sini karena engkau ya Rabb. Ya ummatul Islam, ya akhul Islam, camkan ini sehingga hari-hari yang kita habiskan dengan segala aktivitas kedudukan jabatan yang kita miliki hari ini, yang sebentar ini, itu di bawah pengawasannya Allah Subhanahu wa taala muncul. Dan ini adalah sebuah nikmat iman, munculnya pengawasan dari Allah. Maka sebenarnya tidak ada rasa perlu sistem CCTV yang mengawasi kita, karena setiap kita telah berjalan di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di sini kata ulama di terakhir, di penghujung khutbah ini, ya ummatul Islam, aku benar-benar suka sekali kalau aku memiliki niat dalam segala sesuatu, hingga bahkan dalam makan dan minum kita. Itu perkataan seorang ulama yang bernama Zubayd Al-Yami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka berfikirlah untuk merusak amal kita karena niat jahat kita. 1.000, 2.000 hingga ratusan ribu yang kita bawa, kita beri untuk istri anak kita, dibelanjakan, dimasak, disuapkan menjadi darah daging. Diawali dari niat yang kotor, rusak, dibelikan. Ya ummatul Islam, padahal itu sesuatu yang haram. Janganlah engkau berfikir untuk mensikut saudaramu karena jabatan, titipan, lalu engkau tidak jujur. Karena hidup ini sebentar, tapi ada mas'uliyah. Engkau ditanya, ada yang engkau zalimi dari niat dan amal lisan hati yang telah engkau lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim, fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim.